Rizky Bilar kembali menuai banyak cibiran di media sosial. Suami Lesti Kejora itu menjadi bulan-bulanan netizen setelah menggugah sebuah postingan bersama sang istri yang nampak sedang menggenggam sebuah sertifikat rumah. Ya, lewat postingan tersebut, Rizky Bilar diketahui baru saja membeli sebidang tanah di kawasan elit Jakarta Selatan dengan luas 1.300 meter. Alih-alih mendapat respon positif, Rizky Bilar justru kembali mendapat banyak cemoohan dari netizen yang terus-terusan memojokkan dirinya hanya numpang hidup pada istrinya. Luapan itu nampak tergambarkan pada caption postingan tersebut. Rizky Bilar coba menyinggung para haters yang selalu memojokkan dirinya yang kini akhirnya bisa membelikan sebidang tanah berkat keringatnya sendiri untuk membahagiakan sang istri. Dan terlepas dari nyinyiran yang sepertinya tidak ada habisnya, ekspresi senyum Lesti pada postingan tersebut nampaknya turut dikomentari salah satu fansnya yang melihat senyum Lesti selalu tidak lepas bila berfoto dengan Bilar. DM tersebut pun sempat Bilar posting dalam IG story pribadinya. Lantas, benarkah kondisi psikis Bilar saat ini sedang terguncang dan mengalami mental down karena ulah sejumlah netizen yang terus menyerang dirinya? Seperti apa penjelasan seorang psikolog membaca hal tersebut? Untuk masa depannya pasti. Harganya berapa sih bang? Masa nggak etis dong. Sebenarnya kan itu kan ngomong segelintir orang yang menurut saya ada rasa hasad, menyikat hati dalam dirinya. Karena kalau dia berpikir logika, kalau dia benar-benar ngikutin kita, mereka harus tahu bahwasannya ya pertemuan kita saling memberikan keberkahan buat keduanya, bukan salah satunya. Kita besar karena kita bersatu, bukan karena salah satu. Iya, kadang-kadang kan nggak apa-apa, tanggapin dengan candaan aja, lucu-lucuan aja. Akan membahas sedikit mengenai komentar dari apa yang dilakukan oleh Bilar terhadap fans-fansnya yang menyerangnya di media sosial. Sesungguhnya setiap orang memiliki defense mechanism-nya untuk memproteksi dirinya apapun caranya. Termasuk dalam hal ini ketika seseorang terserang di dalam media sosial tentang komentar-komentar yang dirasanya tidak menyenangkan atau dianggap tidak sesuai dengan faktanya, maka seseorang akan mencari cara untuk meluruskannya, untuk melakukan berbagai macam cara untuk menyangkal komentar tersebut agar tidak salah persepsi di masyarakat. Namun ketika ini terjadi di dalam public figure, rasanya memang seorang public figure juga harus memiliki kekuatan mental untuk tidak terlalu terpancing emosinya melalui komentar atau serangan yang dilakukan oleh fansnya. Kenapa? Karena hal ini justru akan menambah suasana menjadi keruh dan belum tentu hal ini dianggap positif. Harus mencari cara untuk menjatuhkan seseorang yang ingin dijatuhkannya. Nah, jadi saran saya di sini bagaimana seorang public figure mungkin saja lebih tenang, tidak terpancing, dan lebih bijak dalam menjawab komentar dari baik fans maupun haters yang mungkin saja tidak memancing emosi dan lebih ke arah klarifikasi hal yang sifatnya netral saja. Nah, kenapa? Karena ketika serangan itu semakin keras atau semakin menyakitkan, ini akan merugikan
diri public figure maupun keluarganya. Jadi saya pikir lebih baik memang ditanggapi dengan tenang saja dan dipilah-pilih mana yang bisa dikomentari, mana yang tidak, dan yang terpenting tidak menyulut atau menyudutkan dirinya, dalam hal ini tidak memperkeruh suasana. Ancaman Rizky Bilar pada para hatersnya yang menyerang dirinya tidak main-main. Diketahui beberapa hari lalu, Rizky Bilar menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akun-akun media sosial yang telah menyerang dirinya. Melalui kuasa hukumnya, Rizky Bilar mengaku jika keluarga menjadi tidak kondusif usai mendapat ancaman dari para hatersnya itu. Sebabnya, ia bersama istrinya mengambil tindakan tegas dengan melaporkan para haters tersebut ke Polda Metro Jaya. Dari laporan yang dibuatnya itu, Rizky Bilar pun akhirnya sudah dimintai keterangan oleh polisi. Dan Lesti pun turut dipanggil dan dijadikan saksi atas laporan tersebut. Rencana mau tampil lagi di TV kapan? Nanti ditunggu aja pasti. Beberapa akun sosial media yang dianggap sudah tidak dapat dikompromi, kurang lebih seperti itu. Jadi memang pada kesempatan ini saya nyatakan memang benar tadi malam klien kami Mas Rizky beserta dengan Mbak Lesti hadir di Polda Metro untuk melakukan ataupun melanjutkan proses hukum yang berjalan, yaitu dimintai keterangan dan berita klarifikasi saja terkait laporan yang sudah masuk di Polda Metro untuk kasus beberapa akun sosial media yang kami laporkan. Dasar untuk dilaporkannya akun-akun tersebut karena memang ini sudah di luar batas toleransi. Karena memang hal ini dapat terjadi sehingga Mas Rizky sendiri merasa bahwa ini harus ditindaklanjuti seperti itu. Pasal 29 Undang-Undang ITE. Kurang lebih 4 tahun. Karena begini, yang diancam sendiri kan memang saudara Rizky ya. Jadi memang ancaman itu langsung kepada klien kami, saudara Rizky. Kalau ancaman lain secara langsung mungkin tidak ada ya, tapi memang ini kan bersifat ancaman terbuka. Jadi memang harus segera ditindaklanjuti. Ada beberapa akun yang saya juga belum bisa sampaikan saat ini karena memang ini menyangkut proses penyelidikan. Jadi kita sama-sama saling jaga aja. Itu nggak akan saya jawab dulu. Karena memang dari Mas Rizky bersama dengan Mbak Lesti sendiri merasa saat ini kondisinya tidak kondusif dengan apa yang dilakukan oleh netizen tersebut sehingga mengakibatkan kami harus mengambil suatu tindakan secara tegas seperti itu. Yang disampaikan oleh Mas Rizky sebenarnya tidak ada hal yang spesifik kepada kami selaku kuasa hukum. Cuma yang perlu kita sama-sama pahami memang terkait dengan netizen ini kan memang kadangkala dalam menyampaikan sesuatu itu lebih cepat jempol dibandingin pikiran ya. Jadi saya tidak tahu juga motifnya apa biar nanti penyidik yang akan menyampaikan hasil penyelidikannya seperti apa. Mas Rizky dan Mbak Lesti kemarin menyampaikan mohon dukungan dan doanya saja agar persoalannya cepat selesai. Untuk yang dilaporkan kemarin memang beberapa kali sih. Jadi memang ini agak spesifik dan cukup unik ya kasusnya ya. Ketika Mas Rizky dan Mbak Lesti kemarin hadir sendiri di ruang penyidikan memang sangat terlihat cukup geram ya, karena memang selama ini kan yang kita ketahui Mbak Lesti dan Mas Rizky ini kan diterpa oleh berbagai macam isu ya. Jadi untuk menghadapi itu saja mungkin saya rasa sudah cukup berat, apalagi ditambah dengan tindakan-tindakan seperti ini yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan mungkin secara emosional mungkin cukup kesal ya, seperti itu sih.